Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Nanda Ramadamanik dengan NPM 2401270019. Di sini saya akan membuat tugas video ekonomi moneter dan fisikal. Di sini saya akan menjelaskan apa itu utang negara. Utang negara adalah sejumlah uang yang dipinjamkan pemerintah kepada pihak lain untuk menutupi kekurangan anggaran atau pembiayaan kebutuhan negara. Pengertian sederhananya, bayangkan negara seperti sebuah keluarga. Jika pengeluaran keluarga lebih besar daripada pendapatan, maka keluarga bisa meminjam uang agar kebutuhan tetap terpenuhi. Hal yang saat ini juga tetap pada negara. Ketika pemasukan negara dari pajak ekspor ataupun sumber lainnya belum cukup untuk membiayai pembangunan, pemerintah bisa melakukan utang. Mengapa negara harus berutang? Nah, beberapa alasan negara berutang. Yang pertama, menutupi defisit anggaran. Defisit anggaran terjadi ketika pengeluaran negara lebih besar daripada pendapatan negara. Yang kedua, pembiayaan pembangunan, misalnya pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, dan pelabuhan infrastruktur lainnya. Yang ketiga, mengatasi keadaan darurat. Contohnya saat pandemi kemarin, COVID-19, ada bencana alam atau krisis ekonomi. Yang keempat, ada menjaga kestabilan ekonomi. Utang kadang digunakan agar ekonomi tetap berjalan saat pemasukan negara juga menurun. Sumber utang negara. Utang negara bisa berasal dari yang pertama, dalam negeri. Pinjaman dari pihak dalam negeri seperti bank dalam negeri, masyarakat melalui pembelian obligasi negara, juga perusahaan dalam negeri, contohnya surat berharga negara atau SBN. Yang kedua, luar negeri. Pinjaman dari negara lain. Bank Dunia atau World Bank atau International Monetary Fund atau juga Asia Development Bank. Nah, jenis utang negara. A. Ada utang jangka panjang. Harus dibayar dalam waktu singkat, kurang dari dalam 1 tahun. Yang kedua, ada utang jangka menengah. Waktu pembayaran sekitar 1-10 tahun. Yang C, ada utang jangka panjang atau waktu pembayaran lebih lama, bisa berpuluh-puluh tahun. Dampak positif utang negara. Jika digunakan dengan baik, utang bisa memberikan manfaat. Yang pertama, mencegah pembangunan negara, mempercepat pembangunan negara. Yang kedua, membangun lapangan kerja. Yang ketiga, meningkatkan fasilitas umum. Yang keempat, membangun saat kondisi darurat. Yang kelima, mendorong pertumbuhan ekonomi. Contoh pembangunan jalan tol, bendungan, sekolah, dan juga rumah sakit. Dampak negatif utang negara. Jika terlalu banyak utang bisa menimbulkan masalah. Yang pertama, beban pembayaran bunga juga akan meningkat. Yang kedua, anggaran negara bisa habis untuk membayar cicilan utang. Yang ketiga, ketergantungan pada negara atau lembaga asing. Yang keempat, resiko krisis jika tidak mampu membayar. Contoh negara yang pernah mengalami krisis utama adalah Yunani. Cara negara membayar utang. Pemerintah membayar utang melalui pajak masyarakat, pendapatan dari sumber daya alam. Nah, dan juga keuntungan dari BUMN dan penerbitan uang baru dan utang baru, peningkatan ekspor dan pertumbuhan ekonomi. Apakah utang negara selalu buruk? Tidak selalu buruk, karena utang bisa menjadi hal yang baik jika jumlah masih aman dan juga digunakan untuk hal-hal positif dan juga produktif. Dikelola dengan baik, mampu dibayar kembali, dan juga utang menjadi buruk jika dipakai untuk hal yang tidak penting atau terlalu berlebihan. Kesimpulannya adalah utang negara adalah pinjaman pemerintah untuk memenuhi kebutuhan negara. Ketika pendapatan belum cukup, utang bisa membantu pembangunan, tetap harus dikelola secara bijak agar tidak memberikan beban di masa depan. Intinya, utang negara boleh dilakukan, tetapi harus digunakan cara tepat dan juga bertanggung jawab. Nah, itu saja yang bisa saya simpulkan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi fisabilillah fasabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.